Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amin. Mari kita lanjutkan pengajian kita pada sore hari ini di bulan Ramadan yang ke-20. Semoga kita tetap diberi kesehatan, keberkahan dalam menjalani bulan ibadah puasa Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca faslun atau fasal menjelaskan kesunahan mengulang-ulang ayat untuk ditafakuri, untuk ditadabburi, diangan-angan. Jadi demi kita membaca ayat Al-Quran betul-betul bisa meresapi maknanya, maka disunahkan ketika kita membaca Al-Quran kita mengulangi ayat-ayat yang dirasa bisa untuk kita renungi maknanya. Imam Nawawi menjelaskan dalam fasal ini, Bismillahirrahmanirrahim, faslun fi istihbabi tardidil ayat litadabburi. Fasal menjelaskan kesunahan mengulang-ulang ayat karena untuk ditadaburi atau direnungi. Waqad qaddamna fil fasli qablahu al-hissa ala tadabbur wa bayana mauqihi wa ta'assur salaf. Jadi sudah dijelaskan di fasal sebelumnya bagaimana anjuran kuat untuk merenungi, kemudian bagaimana dampak atau manfaat ketika kita mentadabburi, merenungi bacaan ayat Al-Quran. Diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu ta'ala, qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Nabi itu pernah membaca sebuah ayat, kemudian mengulang-ulangi ayat tersebut sampai waktu pagi, waktu subuh datang. Ayat itu adalah wal ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ayat surat Al-Maidah yang artinya in tu'adzibhum, ya Allah, apabila engkau menyiksa orang-orang kafir itu, fa innahum ibadu, sesungguhnya orang-orang tersebut itu adalah hamba kamu. Ini artinya apa? Ini tingkat tawakal yang sangat tinggi, bahwa kalau engkau, jadi maknanya Al-Quran ini banyak direnungi, banyak. Ya Allah, ketika engkau menyiksanya itu memang hak engkau sebagai Tuhan, dan itu hambamu yang berhak juga atas perlakuan yang engkau lakukan. Engkau berhak untuk menyiksa, engkau berhak untuk mengampuni. Direnungi oleh Rasulullah, diulang-ulang, karena maknanya yang sangat. Karena ayat itu kalau kita renungi, itu akan muncul makna-makna sesuai tingkat perenungan seseorang. Bisa jadi ketika kita membaca diulang-ulangi, kita akan mendapatkan makna yang mungkin tidak ditemukan oleh pembaca lain. Jadi dianjurkan untuk terus senantiasa merenungi bahwa Allah itu punya kekuasaan untuk menyiksa karena kita semua adalah hamba-hambanya. Sehingga kita kalau terus direnungkan, maka kita akan menahan diri untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan seterusnya. Jadi sunnah ya, baik nanti kita ketemu ayat yang menjelaskan tentang azab, siksa neraka atau surga, atau larangan-larangan kita untuk melakukan kemunafikan, boleh atau sunnah kita untuk diulangi ayat itu supaya kita betul-betul paham dan merenungi ayat itu. Ini contohnya Nabi sampai subuh mengulang-ulang ayat itu, ayat surat Al-Maidah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, diulang-ulangi sampai waktu subuh.
Kemudian selanjutnya dari Tamim Ad-Dari annahu karrara hadhil ayat hatta asbaha. Kemudian Imam Tamim Ad-Dari mengulang-ulangi ayat sampai waktu subuh, yakni ayat am hasiballadzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Surat Al-Jathiyah ayat 21 al-ayah. Am hasiballadzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Apakah engkau menyangka wahai orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan sayyi'at, keburukan, apakah kamu mengira engkau akan diperlakukan sama seperti orang-orang yang beriman atau beramal soleh? Diulang-ulang terus oleh At-Tamim Ad-Dari. Karena untuk apa? Ini untuk pengingat kalau kita merenung, ya Allah, ternyata ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan keburukan, tentu kita mendapatkan perlakuan dari Allah yang berbeda dengan orang-orang yang beriman sekaligus beramal soleh. Diulang-ulangi, am hasiballadzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Nah, makanya kita harus belajar. Kita harus belajar merenungi makna ayat dengan kita belajar Al-Quran sekaligus tafsirnya. Minimal nggak apa-apa terjemah, tapi jangan ya. Kalau terjemah jangan digunakan untuk memberi keputusan hukum. Kamu nggak apa-apa merenungi ayat-ayat, mengulangi. Kalau yang belum tahu maknanya, kamu lihat terjemahan Al-Quran, terjemah nggak apa-apa, is okay. Tapi sekali lagi jangan digunakan ayat terjemahan itu untuk merumuskan hukum, keputusan hukum. Harus tanya. Kalau terkait dengan hukum, kemudian mau mengambil sikap dari ayat itu, kamu harus tanya ke ahlinya. Jangan modal terjemah dari Al-Quran kamu langsung berani menyimpulkan keputusan hukum, menyimpulkan sikap dari ayat itu. Gak apa-apa kita menggunakan terjemahan kalau menjadi instrumen atau media kita bisa merenungi ayat itu. Kalau membaca lebih khusyuk, akhirnya kita bertadabbur begitu ya. Semisal ayat, ini ayat siksaan, akhirnya kita merenungkan, ternyata Allah telah memberikan petunjuk orang-orang yang bermaksiat seperti ini, dampaknya orang-orang munafik itu seperti ini. Itu nggak apa-apa kita membaca terjemah, kita baca aja nggak apa-apa. Untuk ya nanti harus ada tingkatkan. Setelah kita membaca terjemah, kita belajar nahwu shorof, kita belajar tafsir ke ahlinya, sehingga kita bisa merenungi ayat-ayat itu. Oke, paham ya. Kemudian selanjutnya Wa'an Ubad bin Hamzah dakhaltu ala Asma radhiyallahu anha wa hiya taqra famanallahu alaina wa qana azabas samum. Jadi sahabat Asma binti Abu Bakar, beliau membaca ayat famanallahu alaina wa qana azabas samum. Fawaqafat indaha faja'alat tu'iduha wa tad'u fatala alayya zalik fadhhabtu ila suq faqadaitu hajati. Kata Abbad bin Hamzah, saat dia bertemu di rumahnya sahabat Asma, dia sedang membaca ayat famanallahu alaina wa qana adzabas samum, dan berhenti waqaf di situ di surat At-Tur ayat 27. Kemudian sahabat Asma mengulanginya berulang kali dan setelahnya berdoa. Kan berdoa. Nah ini bukti kalau ketika kita bertemu dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang siksaan, kemudian tentang nikmat, kita dianjurkan berdoa. Misal dalam ayat ini nih, famanallahu alaina, Allah memberikan anugerah kepada kita, wa waqana adzabas samum, dan menjaga kita dari azab yang sangat pedih, sangat panas. Wa qana adzabas samum. Ini berdoa, ya Allah,
Allahumma a'udzubika min hali ahli nar. Misal kita berdoa untuk dihindarkan dari api neraka, dari siksaan yang pedih begitu. Jadi sunnah kalau kita mendengarkan atau membaca ayat-ayat tentang azab, kita dianjurkan berdoa untuk meminta perlindungan dari azab tersebut. Kita berhenti seperti yang dilakukan oleh sahabat Asma. Ini bahkan Abad bin Hamzah ini saking lamanya berdoa Sayyidah Asma ketika berhenti dan mengulangi ayat itu, dia sampai keluar dari rumahnya dan meninggalkan kebutuhannya, kemudian meninggalkan untuk melanjutkan kegiatannya sehari-hari. Dan saat pulang ke rumah Asma, ternyata beliau masih membaca ayat itu, mengulang-ulangi dan berdoa, membaca ulang berdoa. Wa ya tu'iduha wa tad'u warwaina adil kisan Aisyah. Sudah. Jadi ini anjuran bagi kita kalau membaca Al-Qur'an, kita jangan baca lurus lempeng saja, kita baca kencang-kencangan enggak, tapi lebih baik, kata saya juga mendengar kata Habib Quraisyab itu, sebaiknya kita membaca sedikit meskipun kita belum hatam Al-Quran misal, tapi kita membacanya dengan merenungi ayat itu, direnungi, kemudian kita baca, kita berdoa, kalau ada siksaan kita minta, kalau memang itu ayat yang menjelaskan nikmat, itu lebih baik daripada kita membaca banyak ayat tapi tidak direnungi maknanya, tidak dijaga tartilnya, tajwidnya, dan seterusnya. Wa raddada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu rabbi zidni ilma. Wa raddada Sa'id bin Jubair wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wa raddada aidan fasawfa ya'lamun idil aghlalu fi a'naqihim. Ini contoh-contoh sahabat-sahabat yang mengulang-ulang ayat. Ibnu Mas'ud mengulang ayat Rabbi zidni ilma, suratuha Rabbi zidni ilma. Jadi ulangi ayat-ayat seperti ini. Ini contoh saja. Banyak ayat lain yang mungkin maknanya itu meminta kebaikan, maknanya meminta nikmat, kemudian meminta dijauhkan dari azab. Kita ulang-ulangi, kita kemudian berdoa agar diberikan perlindungan dari azab yang dijelaskan di ayat, atau meminta nikmat yang dijelaskan di dalam ayat itu. Seperti ini Rabbi zidna ilma. Monggo seperti ada ayat lain Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Diulang-ulangi enggak apa-apa, tawaffana muslimin, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Amin. Jadi boleh tak amin, kemudian kita ulang-ulangi, kita renungi, ya Allah tawaffana muslimin, meninggalkanlah kami dalam keadaan muslim. Jadi demikian, kita disunahkan untuk mengulang-ulangi ayat untuk tadabbur. Sekali lagi, ayatnya terserah kita, ayat apa saja, yang penting kita paham maknanya. Nggak apa-apa kita melalui terjemah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika hanya untuk merenungi maknanya, tapi jangan buat untuk keputusan hukum melalui terjemah, gitu ya. Selanjutnya, fasal berikutnya adalah faslun wayam bagi ayyurattila qira'atahu. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan ini menjelaskan sebaiknya kita membaca tartil bacaan kita, membaca Al-Quran dengan bacaan tartil. Wa qad ittafaqa al-ulama'u radhiyallahu anhum ala istihbabit tartil. Ulama sepakat bahwa sunnah hukumnya membaca Al-Quran secara tartil. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Muzammil warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu apa? Tartil itu bukan suaranya yang bagus, bukan. Tartil itu kata Ummi Salamah, ya, yang dijelaskan beliau, annaha na'atat qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan. Tartil itu ya seperti yang dibaca Rasulullah. Rasulullah bagaimana? Rasulullah itu membaca ayat dengan mufassaratan, dijelaskan
bacaannya. Harfan, per hurufnya itu jelas. Ya, itulah tartil. Masalah suaranya bagus itu ya itu takdir begitu ya. Itu hanya beberapa orang, nggak semua orang bisa diberi suara yang bagus. Tapi kalau tartil semua orang bisa selama belajar. Yaitu apa? Mufassarah harfan harfan. Bacaan tartil itu adalah kita membaca Al-Quran antara huruf per hurufnya itu jelas, makhrajnya jelas, sifatnya jelas. Misal ini baca ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi warattilil Qur'ana tartila. Meskipun suaranya enggak bagus, tapi antara huruf satu ke huruf yang lain jelas. Tajwidnya, makhrajnya dan seterusnya. Paham ya ini ya? Kemudian dari Muawiyah bin Qurrah an Abdullah bin Maghfal radhiyallahu anhu qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u surat al-Fatih faraja'a fi qiraatihi. Kemudian Rasulullah pernah diketahui dalam Fathul Mekah, hari pembukaan kota Mekah, beliau berada di ontanya, kemudian membaca surat Fatih itu, yang surat Inna Fatahna Laka Fatham Mubina. Kemudian beliau ulang-ulangi bacaan ayat tersebut. Jadi kita contoh Rasulullah, tartil itu ya jelas per hurufnya. Kalau suaranya bagus ya alhamdulillah, itu bonus. Itu enggak semua orang memiliki nikmat suara bagus. Ya, tapi yang penting yang disunahkan adalah tartil. Tartil itu apa? Tadi qiraah mufassaratan harfan. Bacaan yang dijelaskan antara satu huruf dengan huruf yang berikutnya atau yang lain. Kata Nabi, la'an aqra'a suratan. Dari Ibnu Abbas dikatakan, la'an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'ana kullah. Nah ini yang saya katakan tadi. Sungguh membaca satu surat dalam Al-Quran dengan cara tartil itu lebih aku cintai daripada membaca Quran seluruhnya tapi tanpa tartil. Nah ini, maka kita nggak perlu buru-buru berlomba, hanya berlomba hatam banyak-banyakan baca, tidak. Tapi kita harus apa tadi? Tartil, kemudian tadabbur. Itu lebih berbobot, lebih berkualitas bacaan kita. Kita hatam, tapi bacaan kita nggak tartil, nggak jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini nggak tartil. Jadi tartil, jelas begitu ya. Kita terdengar huruf-hurufnya nggak terlipat-lipat. Kemudian tadi harus tadabbur juga. Ini lebih berkualitas bacaan daripada membaca Al-Quran seluruhnya, kata Ibnu Abbas. La'an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'an kullah, gitu ya. Kemudian Imam Mujahid, salah satu tabi'in, pernah ditanya, su'ila an rajulain qara'a ahaduhuma al-Baqarah wa ala Imran wal akhar al-Baqarah wahdaha wa zamanuha wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma wahidun sawa'an. Faqala alladhi qara'a al-Baqarah wahdaha afdal. Imam Mujahid, salah satu mufassir ya, yang terkenal, beliau ditanya tentang dua laki-laki. Satu membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, 2 surat berarti. Satunya lagi membaca surat Al-Baqarah 1 saja, ya. Satunya membaca Al-Baqarah Al-Imran, satunya membaca
Al-Baqarah saja satu surat. Tapi durasi bacaannya, baik rukuknya, sujudnya sama dalam sholat ini. Selesainya bisa bareng. Katakanlah orang yang membaca surat Al-Baqarah itu selesai setengah jam. Yang surah Al-Imran dan Al-Baqarah orang satunya itu juga setengah jam. Sama-sama 30 menit. Nah ini mana yang lebih utama, kata Mujahid? Alladzi qara al-Baqarah wahdaha afdal. Orang yang cuma membaca satu surat itu lebih utama. Karena apa? Itu bukti bahwa waktu segitu dibaca 2 surat dengan dibaca 1 surat. Lebih utama yang 1 surat karena bukti bacaannya dia pelan, kemudian dia pasti mendataburi, bacanya tartil, tajwidnya bagus dan seterusnya. Aqad Niyya anil ifrat fil isra. Kita dilarang, kata Imam Nawawi, terlalu berlebihan dalam mempercepat bacaan. Wa yusamma al-hadza. Jadi kalau orang terlalu cepat bacaannya itu juga dilarang. Namanya al-hadz. Fatabata an Abdillah anna rajulan qala lahu, ada diriwayatkan seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, berkata, inni aqra'ul mufassal fi qira'atin wahidah. Hadza hadzan ka hadzis syi'ri. Ibnu Mas'ud pernah dikatakan, saya itu pernah baca surat-surat mufassal, surat-surat yang panjang begitu ya, dalam 1 rakaat. Kata Ibnu Mas'ud, hadzan ka hadzis syi'ri, kau telah mempercepat bacaan seperti bacaannya syair. Ini namanya hadz, kata Ibnu Mas'ud, enggak baik ya. In aqwaman yaqra'unal Qur'an la yujawizu tarakiyahum walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Rahul Bukhari wa Muslim. Nah ini dikatakan bahwa seseorang banyak yang membaca Quran tapi bacaannya itu tidak melewati sampai tenggorokan. Tenggorokannya itu tidak bisa lewat, cuma sampai tenggorokan, tidak sampai bisa masuk ke hati maksudnya. Cuma sampai mulut saja bacaannya, hanya di mulut, nggak sampai masuk ke hati. Tapi kalau bacaannya bisa masuk ke hati, walakin idza waqa'a fil qalbi, orang-orang yang membaca bacaan sampai masuk ke hati, nafa'a, maka Al-Qur'an akan bermanfaat baginya. Nah ini artinya gini teman-teman, tartil itu tidak hanya sekedar memperjelas hurufnya, tapi bagaimana bacaannya itu bisa sampai masuk ke dalam hati. Bacaan yang masuk ke dalam hati tidak mungkin bisa kalau kita tidak mentadaburi, merenungi ayat itu. Sebagaimana fasal sebelumnya sunnah untuk tadabbur. Makanya jangan, ini teman-teman itu yang kurang salah kaprah itu kalau hanya tartil itu hanya tajwid saja. Tartil itu hanya bacaannya saja. Enggak sampai seperti itu. Tapi tartil yang dianjurkan ya, yang betul-betul bacaan sedikit itu bisa mengalahkan bacaan seluruh isi Quran. Itu kalau tartil yang dimaksud adalah huruf tajwid jelas, tidak cepat, tapi juga bisa masuk ke dalam hati, tadabbur ke dalam hati. Tapi terus gimana yang nggak paham bacanya? Ya tetap sunnah, minimal kalau nggak bisa sampai ke hati, ya tartil yang hurufnya saja, gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, wa tartil mustahabun lit tadabbur. Tartil itu disunahkan untuk alasan tadabbur, supaya kita merenung Al-Quran. Tapi juga untuk selain tadabbur bisa, artinya. Makanya yustatahabbu at-tartil lil ajami alladzi la yafhamu ma'nahu li'anna dzalika aqrabu ila at-tawqir wal ihtiram wa ashaddu ta'tsiran fil qalbi. Kata Imam Nawawi dalam kitab sini, memang tujuan utama awalnya tartil itu supaya kita merenungi ayat itu. Tapi bagaimana yang tidak paham maknanya, tetap disunahkan tartil.
Baca pelan-pelan yang jelas. Karena apa? Dengan bacaan tartil, orang yang tidak paham maknanya, minimal dia bisa lebih memuliakan, menghormati ayat. Karena kita dengan pelan-pelan memperjelas, memberikan hak hurufnya, ini akrab ila taukir. Kita lebih dianggap menghormati dan mengagungkan ayat. Sehingga kalau kita bisa memuliakan, hati kita bisa kayak ada asar ya. Asar itu membekas di hati. Bacaan kita itu membekas. Meskipun kita nggak paham. Tetap, makanya Al-Quran itu tetap bernilai pahala. Baik kita paham bacanya atau tidak paham. Yaitu keistimewaan Al-Quran. Saya belum paham, nggak apa-apa. Yang penting bacanya pelan-pelan yang bagus. Tidak cepat gesa-gesa. Itu nanti juga akan memberi pengaruh kepada hati. Loh kok bisa loh? Faktanya ayat-ayat Quran itu banyak yang digunakan untuk menyembuhkan orang sakit. Artinya seperti ayat-ayat kalau kita bacakan ke orang sakit, ternyata sakitnya bisa sembuh. Itu kalau dianalisa, diteliti, oh ternyata bacaan Al-Quran itu juga mengandung zat-zat yang bisa memusnahkan penyakit. Sehingga hatinya bisa tenang. Tapi itu tingkat-tingkatan. Tingkat tertinggi adalah tartil, digunakan untuk merenungi ayat, paham maknanya. Kalau belum bisa nggak apa-apa, terjemah nggak apa-apa, tapi untuk sebatas media untuk merenungi. Kalau nggak bisa terjemah nggak apa-apa, nggak paham maknanya, tapi pelan-pelan itu memuliakan Al-Quran sudah. Saya kira mari kita semoga belajar ya sedikit bagaimana kita memuliakan Al-Quran. Dari paling dasar kita membacanya dengan pelan, dengan tajwid, tidak tergesa-gesa, dan naik tingkatan. Kita renungkan dengan media terjemah. Kalau bisa kita belajar ke orang ahlinya, tafsir, dan seterusnya. Nah, Imam Nawawi melanjutkan bahwa idza marra bi ayati rahmah ayas Allah yustahab ayas Allah taala min fadlih. Ini yang saya katakan di awal tadi. Kalau kita membaca ayat-ayat rahmat, ayat-ayat yang menjelaskan rahmatnya Allah, maka sunnah untuk meminta kepada Allah anugerah dan rahmatnya. Wa idza marra bi ayati azab ayasta'idza billah. Kalau kita membaca ayat azab, kita sunnah untuk meminta perlindungan kepada Allah dari azab atau dari segala keburukan. Maka bacaannya begini, misalnya ya kita habis membaca ayat yang menjelaskan siksaan inna adzabi ketika ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa inna adzabi lasyadid. Kalau ada ayat yang menjelaskan itu adab-adab siksaan yang sangat pedih, sunnah untuk mengatakan Allahumma inni as'alukal afiyah atau as'alukal mu'afata min kulli makruh au nahwi dzalik, atau contoh-contoh ayat lain atau cara lain. Intinya berdoa dengan meminta diselamatkan dari segala kebencian. Kayak biasanya kan ada Rabbi a'idzni min azabik itu di ayat Al-Ghasyiyah itu. Itu karena apa ya? Jangan di ayat itu saja, Rabbi a'idzni min azabik, di ayat-ayat azab yang lain. Nah, kemudian wa idza marra bi ayati tanzih, kalau kita melewati ayat-ayat yang mensucikan Allah, yunazzah, maka hendaknya orang itu membersihkan, tanzih, subhanallah ta'ala atau tabaraka ta'ala. Contohnya ya, kita baca ayat-ayat yang di sana mensucikan Allah, ya kita sunnah membaca subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Ini dicontohkan oleh Nabi. Nabi pernah sholat suatu malam, kemudian membaca surat Al-Baqarah, dan beliau membaca surat An-Nisa, kemudian membaca surat Ali Imran, dan seterusnya. Nah, ketika beliau membaca setiap ayat-ayat surat tersebut, beliau ketika melewati surat yang ada tasbih, beliau membaca tasbih.
ketika beliau melewati ayat-ayat yang di situ sebuah permintaan seperti Rabbi'j'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya beliau meminta kemudian berdoa. Kalau beliau melewati ayat yang di sana meminta perlindungan, ya ta'awaza Nabi kemudian meminta perlindungan, isti'adzah. Jadi ini disunahkan dilakukan oleh Nabi. Maka agar kita bisa melakukan kesunahan ini tentunya harus paham ayat Al-Quran. Saya kira itu saja. Terima kasih waktunya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.